Salam saudara terkasih, salam jumpa kembali pada Renungan Harian Embun Pagi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kejadian 31 ayat 42. Demikian firman Tuhan. Sugari sura nasun nidonganan ni batani na daud pungau ima di batana ni sombani si Abraham dosi Ishak mapasti rumar tangakku paurotonmu tapi madung di parwahon di bata hasusaki do parkarejuan nadung hubaini jana napotangin madung dilehen ia haputusanna. Dalam bahasa Indonesia, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jeripayahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mungkin kita sudah masih mengingat tentang kisah Yakub, yaitu seorang yang mendapat berkat dari Ishak setelah dia menipu Ishak dengan membuat bulu yang sehingga dianggap oleh Ishak dia adalah Esau. Setelah diberkati, dia melarikan diri ke rumah atau ke kampung pamannya yang bernama Laban. Di dalam rumah Laban ternyata dia disambut dengan baik. Dia mendapatkan upah, dan kemudian dia menjadi jatuh cinta kepada putri Laban, yaitu Ribka. Untuk mendapatkannya, dia begitu berjuang dengan hebat. Dia melakukan pekerjaan yang begitu berat untuk mengembala domba-domba. Banyak hal yang terjadi, di mana ketika dia akan menikah dengan Ribka, rupanya Lea yang diberikan, sehingga dia bertambah lagi beberapa tahun lagi sehingga untuk mendapatkan Ribka. Setelah itu, di dalam ternaknya juga ada berbagai upaya sehingga dia menjadi gagal, namun Tuhan menyertai Yakub. Setelah segala sesuatu terjadi, Yakub memiliki keinginan untuk kembali ke rumah ayahnya, ke kampung halamannya, dan dia permisi kepada Laban untuk pergi. Namun luar biasanya, setelah 7 hari 7 malam di perjalanan, ternyata Laban mengejar dia kembali dengan alasan ada masofet ataupun berhala yang dilarikan oleh Yakub. Saudara terkasih, perdebatan terjadi. Namun sebelum perjumpaan dengan Yakub, Allah sudah berpesan kepada Laban agar tidak menahan Yakub pada saat itu. Kemudian agar Laban menahan kata-katanya kepada Yakub karena dia disertai Allah. Setelah digeledah, tidak didapatkan. Ternyata yang mencuri masofet itu adalah Ribka, putri Laban sendiri. Dan inilah yang menjadi sesuatu yang memberatkan bagi kehidupan Ribka selanjutnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam perdebatan itu ada sesuatu yang luar biasa di dalam pahit getirnya kehidupan yang dialami oleh Yakub. Dia mengatakan bahwa Allah lah yang membela dia. Segala keputusan yang terjadi di dalam keputusan Allah. Ini merupakan pernyataan iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Yakub. Dia menyadari meski banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak hal yang di luar pikiran dan dugaannya, bahkan tuduhan diberikan kepadanya, namun dia tetap menyadari bahwa Tuhan menyertai dia. Kesulitan tidak menghilangkan imannya.
pergumulan tidak menjadi mengikis keyakinannya kepada Allah, namun menjadi mengentalkan, menjadi semakin dekat, semakin erat dengan Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Ternyata sebagai orang percaya, kita tidak luput dari berbagai pergumulan dan persoalan. Namun hal yang pasti untuk kita jamin adalah, mari di dalam kehidupan kita tidak mudah iman kita terombang-ambing. Tidak mudah keyakinan kita menjadi hilang dan musnah. Kita harus yakin bahwa Allah tetap menyertai kita, bahwa Allah tetap melindungi kita, sebagaimana Yakub menyadari dia di dalam perlindungan dan penyertaan Allah. Apabila hal ini kita imani dan kita hidupi, yang pasti kita tidak akan kehilangan arah. Meski banyak tantangan, meski kita dituduh dengan sesuatu yang tidak kita lakukan, namun kita akan berjalan pasti bersama dengan keputusan dan kehendak Tuhan. Kita akan tetap beriman dan meyakini bahwa Tuhan membela kita dalam kehidupan kita. Apabila prinsip dan iman ini terjadi, yang pasti kita tidak akan lemah meski banyak tantangan yang terjadi. Kita tidak kehilangan arah meski banyak persoalan yang menghinggapi kehidupan kita. Saudara terkasih, jadilah sebagai Yakub masa kini yang tetap melihat Tuhan di dalam pergumulannya, yang tetap meyakini bahwa Tuhan tidak meninggalkan, membiarkan dia sendiri dalam persoalan yang dihadapi. Dengan demikian, kita akan menjadi dalam sebuah prinsip iman bahwa Tuhanlah yang menyertai kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, yang mengingatkan kami atas pergumulan yang terjadi dalam hidup kami. Namun firman ini mengingatkan kami juga bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi suluh dan semangat baru bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Jadikan firman-Mu menjadi bahagian hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.